Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi, NIM 2020404017. Saya dari kelas 20 Politik Islam A. Dengan judul makalah Asas-asas pemerintahan dalam Islam, asas hierarki hukum, dari mata kuliah Islam dan Pemerintahan. Baiklah, untuk penjelasannya, hukum Islam yang merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan merupakan salah satu sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai moral religius dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia harus dijadikan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Sementara itu, ajaran Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas penduduk Islam di Indonesia telah berlangsung sekian abad. Nilai-nilai luhur Pancasila juga tidak ada yang berbenturan dengan ajaran agama Islam, bahkan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dipahami sebagai wujud pengalaman ajaran Islam dalam konteks. Pembentukan materi hukum tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hierarki, kearifan lokal, revitalisasi hukum adat, serta reposisi jurisprudensi terkait dengan pembaruan materi hukum nasional keindonesiaan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari negara hukum. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, antara satu peraturan perundang-undangan diharuskan tidak lagi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang didudukan posisinya sejajar dengan undang-undang di bawah ketetapan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan hak prerogatif Presiden yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut sebagai UUD 1945, Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Perpu bersifat sementara dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang persidangan untuk dibahas dalam agenda persidangan berikutnya. Walaupun Perpu bersifat sementara, namun Perpu melahirkan norma hukum baru. Norma hukum baru tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau norma hukum Perpu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7 ayat 1 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPR Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.